Saudara, hampir 5 bulan sejak pertama kali diumumkan jumlah kasus positif COVID-19 di Indonesia sudah melampaui Tiongkok, epicentrum pertama wabah di dunia. 19 Juli 2020, Indonesia juga memecahkan rekor angka kematian tertinggi sejak wabah ini dinyatakan masuk tanah air pada Maret lalu, yaitu 127 kasus. Ancaman maut pandemi COVID-19 masih jauh dari usai. 19 Juli 2020, Indonesia memecahkan rekor angka kematian tertinggi sejak wabah corona diumumkan 2 Maret lalu. 127 kasus kematian dilaporkan. Kasus positif yang konfirmasi positif yang kita temukan sebanyak 1.639, sehingga totalnya menjadi 86.521 spesimen. Meninggal 127 orang sehingga total menjadi 4.143. 464 kabupaten kota yang sudah terdampak di 34 provinsi, dan kita masih melakukan pengawasan terhadap kasus suspek sebanyak 37.505 orang. Dari hari ke hari, tren penambahan kasus kematian COVID-19 harian terus meningkat. Dalam 3 hari terakhir sejak 16 Juli, ada 76 kasus kematian meningkat, 84 pada 17 Juli. Pada 18 Juli, jumlahnya turun jadi 59 kasus, namun melonjak tajam menjadi 127 pada 19 Juli. Yang pasti, tren angka kematian mulai meningkat sejak pemerintah mulai menerapkan tahapan pembukaan kembali kegiatan ekonomi. Meski demikian, tim pakar gugus tugas penanganan COVID-19 mengakui angka-angka yang diumumkan setiap hari bukanlah angka yang menggambarkan kondisi real saat ini. Tahu bahwa ini angka bukan angka hari ini ya. Memang hari ini dilaporkan, tetapi itu berasal dari kumpulan data beberapa hari yang lalu. Ya. Nah, saat ini kita sedang berupaya agar angka-angka yang muncul itu lebih real time lagi begitu. Real time. Ya. Organisasi Kesehatan Dunia dalam laporannya 15 Juli lalu memperingatkan kasus kematian pada pasien suspek corona lebih tinggi dibanding pasien yang telah terkonfirmasi positif corona. Koalisi Warga Lapor COVID-19 mengonfirmasi temuan ini. Namun sayangnya, penanganan lonjakan kasus kematian dinilai belum menggambarkan kondisi kedaruratan ini. Dari catatan kami, yang sebenarnya kami merekap jumlah total kematian ya, apakah itu kematian suspek atau ODP, PDP, dan juga kematian terkonfirmasi positif yang kami rekap dari masing-masing kabupaten, kota, atau provinsi dari seluruh situs resmi di Indonesia, itu menunjukkan bahwa memang benar jumlah angka kematian mereka yang dikategorikan ODP atau PDP itu jumlahnya jauh lebih besar. Jadi ketimbang mereka yang sudah terkonfirmasi positif COVID-19. Kalau misalnya kita menghitung mereka yang suspek meninggal dan juga mereka yang terkonfirmasi positif meninggal, angkanya jika digabungkan, ini taruhlah mendapatkan angka seperti yang tadi saya sampaikan ya, minggu ini itu sekitar 12.521. Ini berarti kalau dirasiokan jumlah yang meninggal dengan angka yang positif itu luar biasa tinggi. Sehingga ini bisa merefleksikan situasi besarnya keparahan yang ada di masyarakat, besarnya wabah yang ada di masyarakat. Sehingga kalau ini yang dihitung, maka kemungkinan besar langkah kebijakan yang digunakan oleh pemerintah untuk mengendalikan penyebaran virus corona ini seharusnya mengambil langkah-langkah yang lebih asertif, lebih ketat lagi, lebih tegas lagi gitu ya. Karena kan ini beberapa hari peningkatan pertambahan kasus COVID-19-nya semakin tinggi, tapi kayaknya cara penyelesaiannya itu seperti business as usual gitu ya. Tidak ada yang spesial, tidak ada kepekaan, tidak ada ketegasan, tidak ada pengetatan. Sense of crisis, kata Pak Jokowi waktu itu ya. Jumlah kasus positif COVID-19 di Indonesia kini bahkan sudah melebihi Tiongkok sebagai negara epicentrum pertama wabah ini. Seperti dilansir dari worldometers.info, pada 18 Juli lalu, kasus positif corona di Indonesia sudah menyentuh lebih dari 86.500 kasus.
jumlah ini melampaui Tiongkok dengan 83.660 kasus. Presiden memang telah meningkatkan jumlah tes hingga 30.000 spesimen per hari. Tapi sebenarnya perlu diperhatikan, jika tidak, Indonesia bisa jadi epicentrum pandemi dalam skala global. Nah, di Indonesia dengan minimnya tes ini, artinya kita tanpa kita bisa monitor, sebetulnya di masyarakat sudah terjadi peningkatan kasus secara eksponensial. Yang artinya Jawa yang saat ini menjadi epicenter juga bisa berkontribusi pada Indonesia menjadi epicentrum di level global. Oke, Anda mengkhawatirkan Indonesia jadi epicentrum COVID-19 global ya? Iya, ini yang saya khawatirkan. Oke. Karena masalahnya adalah masyarakat kita ini belum melihat bahwa ini adalah masalah yang sangat serius. Meski kendali penanganan pandemi ada di tangan pemerintah, bukan berarti masyarakat tidak punya andil besar. Setiap warga harus sadar, tidak boleh menyepelekan resiko wabah COVID-19. Hingga vaksin ditemukan, wajib disiplin protokol kesehatan, memakai masker dengan benar, menutupi hidung dan bukan dagu, menjaga jarak, serta sering mencuci tangan dengan sabun. Tim Liputan, Kompas TV.